Aku yang menabrak kamu. Maaf. Tapi, Kaki kiri kamu mungkin akan ada efek samping permanen. Ini semua salahku. Apapun permintaanmu, aku akan berusaha menggantinya. Kakak Lee, Kamu mengenalku. Apakah kamu juga mahasiswa di Hanseong Line? aku diam-diam menyukaimu selama bertahun-tahun. Apakah kamu mau mencintaiku dengan imbalan satu kaki yang cacat? Aku sudah menikah dengan Eli Yichen. Apakah ini bukan mimpi? Permohonan magangmu di rumah sakit kami. Direktur sudah menyetujuinya. Besok kamu bisa mulai bekerja di rumah sakit. Terima kasih, kakak. Aku pasti akan bekerja keras. Karena aku sudah berjanji menikahi kamu, aku juga harus menjalankan tanggung jawab suami. Ini mahar. Tapi kita sudah menikah. Apa arti dari pernikahan rahasia ini? Artinya jangan beritahu siapapun bahwa kita sudah menikah. Aku mengerti. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Apakah Liu Chen sudah mulai bisa melihat lagi? Katanya, Dokter Eli lagi mendapatkan penghargaan dokter terbaik tahun ini. Ini penghargaan tertinggi di bidang kami. Aku ingin sekali menikahi Dokter Eli. Sayangnya Dokter Eli tidak mau menikah. Dia sudah mengumumkan bahwa seumur hidupnya tidak akan menikah. Ah ini. Ini spray Dokter Eli, kan? Kapan Dokter Eli dan Dokter Ye mulai bersama? Astaga, dokter magang yang cacat itu bisa tidur dengan Dokter Eli. Aku tidak bisa terima. Pergi. Katakan soal foto di grup rumah sakit itu apa? Foto apa? Aku tidak tahu. Awalnya kita setuju untuk pernikahan rahasia. Sekarang aku baru saja mengusulkan cerai. Kamu sudah menyebarkan foto intim kita. Apakah kamu ingin menghancurkan aku? Ah, tidak. Aku tidak tahu foto apa yang kamu maksud. Sekarang seluruh rumah sakit sudah tahu. Kamu sekarang bilang tidak tahu. Bagus sekali. Bukankah kamu suka mengikutiku? Ayo. Li Yunze, kamu gila. Lepaskan aku. Bukankah kamu ingin ekspos hubungan kita? Biarkan saja rekan kerja kita lihat kamu. Bagaimana kamu berbuat di malam hari? Itu. Li Yuchen menyukaimu sejak SMA selama 7 tahun. Setelah cerai 3 tahun. Sudah 10 tahun. Apakah kamu pernah punya rasa padaku? Aku ingin memeluk. Li Yuchen. Sejak SMA menyukaimu selama 7 tahun. Setelah cerai 3 tahun. Sudah 10 tahun. Apakah kamu pernah punya rasa padaku? Kamu. Dokter Eli, ada kebakaran di ruang pasien rumah sakit. Semua orang harus evakuasi darurat. Aduh. Dokter, personil medis departemen kami seharusnya sudah dievakuasi.
Dokter Ye di mana? Mengapa dia tidak ada? Baru saja Dokter Ye tidak lari keluar bersama kami. Apakah Dokter Ye terjebak di dalam api? Kamu. Mengetahui ada api, masih tidak lari. Yelan, apakah kamu sengaja mencari maut untuk menuduh aku kejam, mendapatkan simpati semua orang? Yi Chen. Kamu tidak perlu berpikir menggunakan kematian untuk mengancam aku. Bahkan jika mati, kamu harus tanda tangani perjanjian cerai dulu. Li Chen menikah selama 3 tahun. Walaupun kita hidup harmonis. Di mana aku salah? Mengapa kamu tiba-tiba seperti ini padaku? Salahnya adalah menikah 3 tahun tapi tidak punya anak. Awalnya menikah kamu bilang tidak mau anak. Aku baru operasi vasektomi. Sekarang karena aku tidak bisa punya anak, kamu memaksa aku cerai. Awalnya bukan kamu yang memaksa, aku tidak akan menikahi kamu. Selama 3 tahun ini. Semua hal yang seharusnya dilakukan pasangan sudah kita lakukan. Aku pikir, kita sudah seperti pasangan biasa yang saling mencintai. Jangan berpura-pura di sini. Bukankah kamu hanya ingin uang? Sebutkan harga. Jadi sekarang kamu ingin membeli aku dengan uang. Jangan berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin uang? Sebutkan harga. Jadi sekarang kalian ingin membeli aku dengan uang. Ini untukmu. Dokter, tidak apa-apa. Wah. Sambil memalsukan foto intim dengan anakku, sambil merayu pria lain. Yelan, kamu benar-benar hebat. Jika orang tahu istri kamu seperti ini, mereka pasti akan menertawakan kamu. Jangan bicara sembarangan. Akulah yang sedang mengejar Dokter Ye. Dia belum setuju. Aku tidak tertarik dengan perselingkuhan kalian. Anakku, jangan sampai terjebak dengan wanita seperti ini, yang merusak namamu. Bapak, aku sangat merindukanmu. Bapak, aku sangat merindukanmu. Panggil dia apa? Guo khawatir padamu dan ingin ikut. Perkenalkan pada semua orang, ini istriku yang kukenangkan selama 3 tahun, Zhang Jiatong. Anakku, Eli Guo. Aku dan Yunze juga adalah cinta pertama masing-masing. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Wah, ini istri galak yang disembunyikan Lily selama 3 tahun. Benar-benar cocok. Ya, anak itu juga mewarisi semua kelebihan ayah dan ibu. Begitu cantik. Zhang Jiatong adalah istri yang dinikahi selama 3 tahun. Mereka sudah punya anak. Lalu aku apa? Pengganti dari awal sampai akhir. Dokter Eli dan istrinya sangat cocok. Jadi memang Dokter Ye yang merayu Dokter Eli. Ingin jadi selingkuh. Benar-benar tidak tahu malu. Pastilah dia yang memalsukan foto. Bagaimana mungkin Dokter Eli tertarik pada orang cacat seperti dia? Dokter Eli, kamu baik-baik saja, wajahmu pucat. Tidak apa-apa. Dokter Gu, mohon bantu aku urus prosedur keluar rumah sakit. Dokter Ye, selama beberapa hari ini istirahatlah di rumah. Ingin makan apa? Aku kirimkan. Dokter Gu, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Sudah, kita berdua lajang, harus saling menjaga.
Ya, beberapa hari lalu ulang tahunku. Wishlistku adalah berharap tahun ini bisa punya pasangan. Dokter Y, bisakah kamu mewujudkan mimpi indahku? Terima kasih, Dokter Gu. Hari ini, kamu pulang dulu. Kamu cepat sekali cari pria pulang. Yelan, apakah kamu tidak bisa lepas dari pria? Yelan, apakah kamu tidak bisa lepas dari pria? Eli Yunze. Kamu anggap aku apa? Kamu berani memukul aku. Kita belum cerai. Kamu sudah bawa pria ke rumah kita. Apakah kamu tidak punya malu? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Aduh, lepaskan aku. Ye Yi-chen, kamu mimpi saja. Kita akan cerai. Apa dasar kamu memperlakukanku seperti ini? Selama Yi Chen tidak tanda tangani, kamu harus menjalankan kewajiban istri. Bagaimana sekarang mainkan strategi mundur? Apakah ini caramu? Menggayat magang bernama Gu itu. Pergi, pergi. Magang itu keturunan tunggal. Ibunya pasti ingin punya cucu. Sedangkan kamu tidak bisa punya anak, dan sudah cerai sekali. Aku sarankan kamu tahan diri, jangan terus-menerus mikirin pria. Jadi dengan status apa kamu atur aku? Apakah suami yang selingkuh? Atau mantan suami yang ingin kembali? Tanda tangani sendiri. Yunze juga tidak tahu apa yang dimakan Guo-Guo. Terus mengeluh perut sakit. Kamu cepat lihat. Segera datang. Nyonya Ye, ibumu sakit, datanglah segera. Huf, 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 huf. Ibu. Ini aku. Sadar sedikit, lihat aku. Diam. Diam. Jangan panggil aku ibu. Semuanya karena kamu menghancurkan hidupku. Kamu mati saja. Mati. Aduh, aduh. Apa yang terjadi? Bagaimana ibu bisa seperti ini pada anaknya? Kamu tidak tahu, wanita ini sangat malang. Dulu dia diperkosa, dan dipaksa melahirkan anak. Setelah itu dia gila. Ah, yang lahir itu dia. Katanya dia yang jijik sama ibunya yang dihinakan. Nama buruk. Dia sendiri yang memaksa ibunya gila dan masukkan ke sini. Memang benar. Benar-benar anak yang tak punya hati. Wah. Dokter Ye, di rumah sakit lain aku lihat kamu. Kenapa kamu masih begitu berantakan? Kamu datang ke sini buat apa? Aku tentu saja datang khusus buat berterima kasih sama kamu. Jadi pengganti aku selama bertahun-tahun. Benar-benar capek kamu ya. Tidak apa-apa. Aku juga tidak rugi sama kamu. Pria di atas tempat tidur memang hebat. Juga berkat kamu. Selama 3 tahun kamu pergi. Dia selalu mengejarku. Setiap malam tidak bisa lepas dariku. Kamu tak punya malu. Ini ada 5 juta. Bawa ibumu yang gila itu pergi jauh-jauh. Aku tidak ingin melihat lagi. Hanya pria yang tidur bersamaku selama 3 tahun. Aku sudah bosan. Tidak seberapa nilai. Kalau kamu mau, aku beri saja. Nona Yelan, jangan sombong ya. Tunggu. Pak Li Yun Chen bahkan tidak tahu soal ibumu. Kamu menyelidiki aku. Selidiki bagaimana? Aku tidak hanya menyelidiki. Aku juga akan. Dokter Li,
Tolonglah, tinggalkan istriku. Jangan jadi orang ketiga lagi. Tolong tinggalkan suamiku. Jangan jadi orang ketiga lagi. Kamu bicara apa? Kamu baru. Kamu lakukan apa? Ling Chen. Pukul ibuku. Kamu juga dorong aku. Kamu perempuan jahat. Kamu perempuan jahat. Buah. Nona Yelan. Semuanya salahku. Aku tidak seharusnya tidak biarkan ayah anak itu untukmu. Tapi anak masih kecil. Jangan sakiti dia ya. Aku tidak. Jelas dia sendiri yang jatuh. Diam. Minta maaf ke Buah. Aku tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Karena kedua mataku melihat. Sudahlah. Yun Chang, hanya karena buah kita terlalu lucu. Lagi pula dia tidak bisa punya anak. Pak Li Yun Chen. Kalau kamu suka anak begitu, mengapa dulu memaksaku disterilkan? Hanya karena perempuan berhati jahat seperti kamu, tidak pantas punya anak untukku. Pak Li Yun Chen tidur bersamaku selama 3 tahun. Kalau kamu sedikit saja mengerti aku, tidak akan terus-terusan menghinakan aku. Aku ucapkan selamat untuk kalian sekeluarga. Saling cocok seperti anjing. Abadi selamanya. Kamu. Buah butuh ayah. Aku harus beri dia keluarga lengkap. Kehamilanmu sudah selesai. Lalu aku bagaimana? Hakku untuk punya anak sudah kau ambil. Sudah, Nona Yelan, ibumu hilang. Nona Yelan yang rendahan itu, keluar. Aku dikurung di rumah sakit jiwa puluhan tahun. Dia punya hak apa jadi dokter? Keluar, ibu. Di sini dingin. Ada apa pulang saja kita bicara, boleh? Itu dia, tampak seperti orang baik. Tidak nyana ibunya sakit jiwa. Orang seperti itu bagaimana bisa jadi dokter? Dengan tidur sana-sini. Kamu tidak tahu ya, sebelumnya menggoda. Dokter Li itu dia. Dengar aku, ada apa pulang saja kita bicara. Pulang. Kamu mau jadi ibuku bagaimana saja aku ikut. Aku pukul mati kamu. Sampah, mengapa kau kurung aku di rumah sakit jiwa? Mengapa tidak biarkan aku hidup? Hanya kalau kamu mati, aku bisa hidup. Pukul mati kamu. Ah, Dokter Ye, maaf aku datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. wanita rendahan berani ganggu aku. Aku akan bikin kamu bayar. Kemampuan kerja Nona Yelan selalu aku hargai. Tapi kehidupan pribadimu sudah sangat merusak reputasi rumah sakit. Untuk kepentingan besar, hanya kalau kamu tinggalkan rumah sakit, baru bisa jadi penjelasan. Suelan. Ucapkan selamat tinggal pada profesi dokter. Kamu tidak mungkin jadi dokter lagi. Suami. Dokter Lee. Aku benar-benar bisa magang di rumah sakit bagus ini. Nilaimu bagus. Rumah sakit sangat berharap kamu bisa magang di sini. Persis karena kamu jadi dokter. Jadi aku juga mau belajar kedokteran. Menjadi dokter sebaik kamu. Wanita rendahan. Wanita rendahan. Semua karena kamu. Sebarkan foto. Urusan Pak Li Yun Chen dibatalkan. Maaf. Betul-betul burung gagak melahirkan burung phoenix. Berita ibumu bikin onar di rumah sakit. Aku sudah suruh orang hapus. Nanti jauhi Pak Li Yun Chen. Aku sudah mundur. Mundur saja bisa pulihkan reputasi Pak Li Yun Chen. Kalau kamu benar-benar baik untuknya, hilang selamanya. Apa yang disebut hilang selamanya? Ini obat khusus yang aku dapatkan dari luar negeri. Kamu pulang dan minum saja. Aku akan atur urusan belakangmu. Aku juga akan atur ibumu yang sakit jiwa. Kamu.
Kamu mau aku mati ya? Akhirnya mertua dan menantu. Aku tidak sejahat itu. Obat ini hanya bikin kamu mati sementara. Saat upacara peringatanmu, aku juga akan carikan cara kirim kamu ke luar negeri. Kamu jangan kembali lagi. Kalau aku tolak, kembali untuk ibumu yang mati. Aku harus tahu kabar bunuh dirimu sebelum malam. Aku harus tahu kabar bunuh dirimu. Suelan, apa salahmu sebenarnya? Semua dunia tidak mau lepaskan kamu. Kamu sudah mundur. Ada apa? Aku. Yelan, kamu bicara. Pak Cheng, mengapa kamu dengan ibuku? Kamu mau apa sebenarnya? Yelan, aku katakan, aku punya banyak cara buat kamu hilang dari depan Pak Li Yunchen. Aku sudah setuju cerai sama Pak Li Yunchen, dan kau buat aku hancur reputasi. Apa yang aku lakukan belum cukup. Kalian semua mau paksa aku mati, ya? Aku sudah setuju cerai sama Lin Yichen, dan kau buat aku hancur reputasi. Apa yang aku lakukan belum cukup. Kalian semua mau paksa aku mati, ya? Ah. Ibu Pak Li Yunchen juga mau kamu mati. Benar-benar menyebalkan. Mertua dan ibu sendiri juga mau kamu mati. Ah. Anakmu di sini. Kamu tidak benci dia. Mau dia mati. Ibu. Aku kan anak kandungmu. 25 tahun lalu kamu tidak seharusnya lahir. Nyawa aku beri. Aku mau ambil kembali. Yelan, kamu kenapa? Hanya kalau kamu mati, aku bisa hidup. Mati saja. Kamu berdiri di tempat, jangan gerak. Aku segera datang. Pak Li Yunchen, mungkin aku tidak bisa menunggu kamu. Hahaha, kamu datang. Kamu bangun. Kamu datang. Kakak. Kita belum selesai. Pesan, kamu belum bisa mati. Dia anakmu. Mengapa kamu bunuh dia? Dia mati. Aku bisa hidup. Tidak bisa biarkan anak binatang itu hidup. Tahan sedikit. Ambulans segera datang. Aku tidak tahu kamu ada masalah. Yelan. Kamu pasti tidak akan mati. Ibu Pak Li Yunchen juga mau kamu mati. Benar-benar menyebalkan. Mertua dan ibu sendiri juga mau kamu mati. Mereka semua mau Yelan mati. Mengapa? Halo, Yunchen. Ada apa? Buah bilang mau ayah, jadi aku telepon. Kamu di mana sekarang? Yelan terluka. Sekarang di rumah sakit. Apa? Yelan dia terluka. Dia kenapa? Di depan Yelan begitu sombong, tapi di sini begitu lembut. Sebenarnya kamu yang mana? Dokter He bagaimana? Jantung pasien Dokter Lee tertusuk. Sekarang situasinya sangat berbahaya. Perlu segera mengganti jantung. Ini adalah formulir risiko operasi. Silakan keluarga menandatangani. Operasi pasti akan berhasil, kan?
Dokter Lee, kamu juga ahli bedah di rumah sakit kami. Risiko operasi ini kamu tahu lebih jelas daripada saya. Tapi tetap terima kasih atas kerjasamamu. Ini semua ulahmu yang baik. Li Yuncheng, ini ulahmu yang baik. Apa hubunganmu dengan zombie itu? Aku adalah dia. Steph. Yelan adalah istri kamu. Lalu, apa urusan Zhang Jiatong dan Guo Guo? Wanita simpanan membawa anak datang, jadi memaksa istri asli untuk mundur. Jika bukan karena kamu, mengapa Yelan harus berbaring di sana? Yelan belum lepas dari bahaya kematian. Aku malas menjelaskan padamu. Jika kamu tidak menghargainya, maka aku akan membawanya pergi. Jangan harap. Ibu Yelan baru saja membuat keributan di rumah sakit dan sudah dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Mengapa dia muncul lagi di bawah apartemen Dr. Ye? Aku dengar, mobil yang menjemputnya punya nomor plat 5 angka 8. Jika aku tidak salah ingat, mobil wanita simpananmu yang kamu sembunyikan punya plat 5 angka 8. Li Yuncheng, kamu kembali saja. Formulir operasi bisa kamu tanda tangani, tapi merawat dia, kamu tidak berhak. Aku kesal sekali. Kelas monitor. Di kelas kita ada seorang perempuan yang selalu mengikuti kita. Apakah dia menyukai kamu? Biarkan saja dia ikut. Aku sudah punya pacar. Ibu, aku sudah menikah. Zhang Jiatong. Dia sudah meninggalkanku dan pergi ke luar negeri. Kali ini aku menemukan yang mencintai aku. Kamu tenang saja. Aku tidak akan lagi tertarik pada perempuan lain. Karena kita sudah menikah, anak hanya akan menjadi masalah. Besok kamu lakukan operasi sterilisasi. Baik. Aku setuju. Bukankah kita setuju tidak lagi berkontak? Mengapa rasanya aku berhutang padanya sangat banyak? Yun Sang, mengapa kamu penuh darah seperti ini, dan minum minuman keras? Bagaimana keadaan Dokter Ye? Mengapa kamu membawa Ibu Yelan ke rumah sakit, lalu membawanya ke bawah apartemen Yelan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Zhang, kamu masih berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Polisi sekarang sedang menyelidiki rekaman. Apakah kamu masih mau membantah? Adalah aku yang membawa Tante Yi keluar, tapi itu karena dia bilang ingin bertemu anaknya. Aku sama sekali tidak tahu dia menyembunyikan pisau. 2 kali masih tidak tahu. Ibu dia ke rumah sakit. Apakah itu tidak cukup jelas? Itu kesalahanku. Aku tidak seharusnya mempercayainya. Ingin pergi meminta maaf pada Dokter Ye. Adalah aku yang menyakiti Dokter Ye. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf. Mohon semua orang memaafkannya. Zhou Xiaotong. Berpisah 3 tahun. Kamu berubah sangat tenang. Jika bukan untuk bertanggung jawab pada Guo Guo, aku tidak akan bercerai dengan Yelan. Jika bukan untuk bertanggung jawab pada kita, aku tidak akan bercerai dengan Yelan. Maaf. Aku akan menjelaskan dengan jelas pada Dokter Ye. Kamu jangan karena kesalahanku yang sementara, membuat Guo Guo menjadi anak Mei lagi. Semoga kamu bisa menepati janji. Terkutuknya Yelan. Tusuk tepat di titik vital jantung. Kamu tunggu saja. Kamu bilang,
Kamu cepat bangun saja. Sekarang aku memegang tanganmu. Jika kamu tidak menolak, maka kamu tidak bisa melepaskannya lagi. Dokter Ye. Dokter Ye, kamu bangun. Dokter Ye, kamu bangun. Lily, kamu jangan salahkan aku. Semua ini untuk anak. Aku akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Kamu. Mengapa melihat aku bangun? Sangat kecewa. Atau kamu datang untuk mengirimku mati sendiri? Karena kamu sudah bangun, maka aku harus mengingatkanmu dengan baik. Kamu sudah memutuskan cerai dengan Yun Cheng. Jadi jangan lagi berpikir untuk jadi simpanan dan menggodanya. Kalimat ini seharusnya untuk dirimu sendiri. Dalam hubungan yang tidak dicintai itulah simpanan. Aku dan Yun Cheng adalah cinta sejati. Tidak seperti kamu yang hanya pengganti. Aku sarankan kamu singkirkan pikiranmu itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati lagi. Aku dan Yun Cheng adalah cinta sejati. Tidak seperti kamu yang hanya pengganti. Aku sarankan kamu singkirkan pikiranmu itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati lagi. Yelan, kamu bangun. Yun Cheng, aku datang untuk meminta maaf pada Nona Ye, tapi sepertinya dia tidak menerimanya. Polisi sudah menyelidiki, Yelan. Walaupun ibumu dibawa oleh Jia Tong dari rumah sakit, tapi itu semua atas permintaan ibumu sendiri. Dan dia sudah menandatangani surat bebas tanggung jawab. Itu semua karena kebaikan Jia Tong. Hah? Li Yun Cheng, jika matamu buta, jangan operasi lagi. Ambil barangmu dan pergi. Aku jijik. Yelan, jangan terlalu rakus. Yun Sang. Jika kamu tidak membawa kekasih lamamu pergi, aku tidak menjamin apa yang akan kulakukan lagi. Yun Cheng, Dokter Ye ini benar-benar keterlaluan. Kita datang dengan baik hati untuk menjenguknya, tapi dia malah mengusir kita. Ayo, diam. Halo, Dr. Lee. Analisis obat sudah keluar. Di dalamnya ada bahan eutanasia. Obat ini tidak ada di rumah sakit kita. Di dalam negeri juga dilarang diperjualbelikan. Siapa yang memberikannya padamu? Kalau tahu, kamu tenang saja. Obat ini belum digunakan. Ming Cheng, kamu kemana? Dokter Ye, kita sudah lama jadi rekan kerja. Aku beri nasihat padamu. Soal asmara, kamu taruh dulu. Jangan terlalu emosional. Pertama pulihkan tubuhmu. Itu yang terpenting. Jika bukan karena aku keluar di tengah jalan, dia tidak akan bisa masuk dan membuatmu marah. Dokter Gu. Kamu bisa merawat aku. Aku sudah sangat berterima kasih. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ya itu, Dokter Ye, ada satu hal yang harus kukatakan. Saat kamu operasi, kami menemukan kamu sudah hamil 1 bulan. Bagaimana mungkin? Dokter Hu, 3 tahun lalu aku sudah operasi sterilisasi. Bagaimana aku bisa hamil? Tingkat keberhasilan sterilisasi perempuan antara 98% hingga 99%. Singkatnya, walaupun berhasil, masih ada kemungkinan hamil lagi. Walaupun sekarang kamu tidak ingin anak ini, dengan kondisi tubuhmu sekarang, aku sarankan jangan operasi dalam waktu dekat. Li Lingsen, aku ternyata punya anakmu. Perkawinan kita benar-benar lelucon. Terima kasih, Dokter Hu. Aku akan memikirkannya dengan baik. Kamu suka? Mengapa kamu kembali? Dokter Ye tidak ingin melihat kamu. Aku punya urusan dengan dia. Abis itu langsung pergi. Li Yun Cheng. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang adalah luka baginya. Kamu pergi saja. Dokter Ye, akan kujaga dari sekarang. Hanya seorang magang. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Cukup.
Biarkan dia masuk. Hari kamu terluka, apakah ibu pergi mencarimu? Dia bilang apa padamu? Apakah obat ini dari dia? Kamu sudah tahu, mengapa masih nanya? Apakah heran aku hidup besar? Kamu salah paham. Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Yelan, berikan aku sedikit waktu. Aku atur dulu. Guo, kita akan. Kamu akan bagaimana? Lanjutkan hidup. Li Yuncheng, jangan lupa, Jiatong dan Guo adalah yang harus kamu tanggung jawab. Li Yuncheng, jangan lupa, Jiatong dan Guo adalah yang harus kamu tanggung jawab. Ibu. Obat yang kamu berikan pada Yelan dari mana? Kamu tahu tidak? Kamu hampir jadi pembunuh. Ngomong apa? Jiatong waktu itu bilang padaku itu obat palsu. Yuncheng, ibu melakukan semuanya untukmu, untuk keluarga Li. Jiatong juga karena mencintaimu baru melakukannya. Kamu tidak boleh menyalahkan kami. Awalnya, Jiatong meninggalkan saya dan pergi ke luar negeri. Kamu sangat membencinya. Tapi sekarang kamu begitu melindunginya. Jiatong di luar negeri membantu kamu melahirkan Guo dan membesarkannya sendirian. Dia adalah pahlawan besar untuk keluarga Li. Aku sudah bosan mendengar masalah kacau keluarga Li. Aku ingin istirahat. Silakan pergi. Tak usah kumawasi. Istirahatlah dengan baik. Beberapa hari lagi aku akan datang lagi. Li Yunchen, kamu tak perlu lagi datang menemui Dr. Ye. Sekarang aku adalah pacar Dr. Ye. Nanti urusannya, lembar pemeriksaannya aku yang tanda tangani. Biayanya aku yang bayar. Kamu, mantan suami yang sudah ketinggalan zaman. Sebaiknya kamu pergi jauh-jauh dari sini. Baiklah. Selamat untukmu. Pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Nanti ada kamu yang merawatnya. Kami jadi lebih tenang. Anakku, ayo kita pergi. Jangan ganggu pasangan muda mereka. Dokter Gu, karena kamu sudah bersama Yelan, bisakah kamu segera mengirimkan dia ke luar negeri? Aku akan membantu mengatur pekerjaanmu dan mengatur perawat untuk Yelan, jadi kalian bisa hidup tanpa khawatir, dengan kekasih di samping. Karena aku ingin memiliki keluarga lengkap dengan cucuku. Yelan, batu penghalang seperti ini sebaiknya dibuang jauh agar tenang. Kamu tadi juga lihat bagaimana Achen bertingkah. Kamu tak ingin mereka berdua kembali bersama, kan? Yelan, batu penghalang seperti ini sebaiknya dibuang jauh agar tenang. Kamu tadi juga lihat bagaimana Achen bertingkah. Kamu tak ingin mereka berdua kembali bersama, kan? Lagi pula, Yelan terluka parah karena ditikam ibunya sendiri. Aku sudah tanya dokter psikologi. Situasi seperti ini sangat menyakiti. Perlu lingkungan baru untuk pulih. Pikirkan baik-baik usulanku. Jika sudah yakin, hubungi aku. Kamu bilang, jika anak ini datang lebih awal, apakah aku dan Dokter Lu akan berbeda? Dr. Ye, sadarlah, Li Yunchen tak akan mencintaimu hanya karena seorang anak. Kamu benar, Dokter Gu. Aku ingin pergi dari sini, ke tempat di mana tak ada yang mengenaliku, mulai hidup baru. Bagus sekali, aku akan menemanimu. Adik, Ayo ke sini. Hari pertama magang, rasanya bagaimana? sepertinya dokter perempuan dan perawat di rumah sakit, semuanya diam-diam menyukaimu. Aku tak tahu kamu akan sepopuler ini di rumah sakit. HMPH, kenapa? Menyesal menikahiku.
Pilihanmu kan banyak. Mengapa aku? Karena kecelakaan itu kamu mengusulkan menikah. Itu kan kamu yang usulkan. Maaf. Aku tak seharusnya memaksamu. Menikah dengan siapa saja sama saja. Aku tak peduli. Li Yuchen. Mulai dari sini. Hentikan di sini. Kedepannya kita tak bertemu lagi. Li Yunchen. Mulai dari sini. Hentikan di sini. Kedepannya kita tak bertemu lagi. Sekarang polisi 24 jam menjaga Bibi Yi. Kamu tak perlu khawatir. Tapi dia adalah kelompok khusus. Harus melalui pemeriksaan institusi khusus. Baru diputuskan apakah dihukum. Hubungan ibu anak kami sudah putus. Waktu itu kamu tiba-tiba mundur dan pergi tanpa memberitahu keluarga. Apakah itu baik? Kedepannya, kamu adalah keluargaku. Dokter Li. Dokter Ye sudah keluar rumah sakit. Katanya dia akan pergi ke luar negeri. Kamu angkat teleponnya. Tanpa izin saya, tak boleh lari. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Tak boleh. Aku harus segera ke bandara. Shut me. You love me. Dokter Gu. Aku kembali kali ini hanya untuk urusan kerja. Kamu malah meninggalkan pasien yang mengantri dan ikut kembali ke negara ini. Sekarang kamu adalah fotografer terkenal Mia. Aku sebagai pengawal tentu harus melindungimu terus. Lagi pula, Nian baru beberapa bulan. Kamu sendirian pasti tak bisa mengurusnya. Dokter Gu. Selama setahun ini kamu sudah banyak berkorban untukku. Tapi antara kita, Berhenti. Berhenti dengan kata-kata penolakanmu. Aku sudah bosan mendengarnya. 2 hari ini aku kembali dulu untuk minta maaf pada orang tuaku. Beberapa hari lagi aku lanjutkan melindungimu. Jangan coba-coba menghilang dari sisiku. Gu Seng, apa yang harus kulakukan agar tak menyakitimu? Pak Supir, tolong antar mereka ke jalan baru kota Han. Terima kasih. Jika kamu sudah lama tak menyentuhku, aku ingin kamu. Cinta. Aku membiarkanmu pindah ke rumah Li hanya karena anak. Kita sudah putus. Putus bisa rujuk. Kamu adalah ayah Guo. Kita ditakdirkan menjadi keluarga. Mengapa kamu bisa berhubungan palsu dengan Yelan, dan bisa tidur bersama setiap hari? Hubungan kita selama bertahun-tahun, tapi kamu tak ingin menyentuhku. Mungkin aku sudah tak tertarik padamu lagi. Pincang, apakah kita selamanya harus seperti ini? Yelan sudah pergi. Dia tak akan kembali. Awalnya, jika bukan karena kamu menabrakku, aku tak akan biarkan Yelan pergi. Yelan, hatinya hanya untuk Yelan itu. Dokter Li,
Maaf aku sok tahu, tapi aku yakin, 1 tahun lalu, Dr. Ye sudah hamil saat meninggalkan rumah sakit. Bagaimana mungkin? Dia kan sudah vasektomi. Dr. Lee, kamu juga dokter. Aku rasa kamu paham. Vasektomi pun ada kemungkinan hamil. Lagi pula, aku lihat, anak yang dibawa Zhang Jiatong dari luar negeri, tak mirip. Apa maksudmu? Zhang Jiatong di luar negeri. Aku dengar dia punya banyak pacar. Mungkin anak yang dibawanya kemungkinan besar bukan? Milikmu. Sebagai teman, aku sarankan, lakukan tes DNA. Apakah aku lagi-lagi ditipu Zhang Jiatong? You lied. Yilan. Apakah aku terlalu merindukanmu? Apakah aku tak akan bertemu lagi? Dr. Lee. Hasil tes DNA sudah keluar. Lihatlah. Aku benar-benar buta, meninggalkan istri demi anak orang lain. Hanya bisa dibilang, perempuan Zhang Jiatong itu sangat pintar. Sungguh malang Dr. Ye, harus mengandung dan pergi jauh. Aku akan membuatnya membayar. Bing Cheng, apa yang kamu lakukan? Cepat suruh mereka berhenti. Tuan bilang, harus mengusir kamu. Kedepannya keluarga Li tak ada hubungan dengan kalian berdua. Apa? Bing Cheng, Guo kan anak kandungmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Ibu, apa yang terjadi? Apakah ayah tak mau kami lagi? Tidak. Ayah tak akan meninggalkan kami. Ming Cheng, jika aku salah membuatmu marah, kamu katakan padaku, aku akan memperbaikinya. Tapi Guo masih kecil. Dia tak bisa tanpa kasih sayang ayah. Di hadapan anak. Aku beri kamu sedikit wajah, tak ungkit masalah. Sekarang cepat bawa anak dan pergi dari sini. Di hadapan anak. Aku beri kamu sedikit wajah, tak ungkit masalah. Sekarang cepat bawa anak dan pergi dari sini. Kamu katakan padaku, di mana aku salah? Ada apa, Dr. Lee? Kemarin malam ada yang lihat Dr. Ye di rumah sakit. Apakah dia kembali bekerja? Kembali. Ni Ming Cheng. Aku susah payah mengusir Ni Kuang. Kamu lagi-lagi digoda perempuan mana? Dokter Gu, terima kasih sudah datang membantu menjaga Nian. Kalau tidak, aku tak bisa bekerja malam. Lagi-lagi. Kamu seorang perempuan lajang, harus bekerja cari uang, dan menjaga anak. Aku datang membantu shiftmu hari ini. Ini sudah ditakdirkan Tuhan untukku membantu kamu. Sebaliknya, pagi tadi kamu bawa Nian ke rumah sakit, ambil obat. Tak ketemu teman lama lagi, kan? Ketemu ya ketemu. Aku Yelan bukan orang yang malu. Awalnya adalah mereka yang berhutang padaku. Itu bagus. Beberapa hari ini, aku akan membantu kamu menjaga Nian. Kamu bisa tenang pergi ke studio. Kamu pulang lebih awal. Kita bisa pulang lebih cepat. Sangat bagus. Nona Weiwei, sesi tunggal hari ini sudah selesai. Masih ada beberapa pasangan. Prianya belum datang ya. Foto ini bagus sekali. Untuk mitra saya kali ini, adalah Dr. Lee yang terkenal dari rumah sakit Han Cheng. Dengan keahlian Nona Mia seperti ini, koleksi foto ini pasti akan jadi viral. Dr. Lee. Tonika. Jantungmu tak akan bertahan lama. Siapkan diri. Kita mulai syuting. Dr. Lee,
Nona Mia hari ini agak terburu-buru. Kita siapkan dulu untuk mulai syuting. Nona Mia. Ya benar. Nona Mia baru saja memenangkan penghargaan fotografi dunia. Sekarang dia adalah fotografer terkenal di industri. Yelan, kamu kapan pulang? Saya, Dr. Lee. Sekarang jam kerja. Saya tak punya waktu untuk ngobrol lama. Jika kamu tak bisa menyelesaikan syuting, saya yakin Nona Wei Wei akan atur mitra yang lebih profesional. Dr. Lee, Nona Mia adalah fotografer yang sangat profesional. Anda sebaiknya siapkan dulu riasan untuk syuting. Kita selesaikan dulu pekerjaan. 3, 2, 1. Foto selanjutnya. Pria, lihat perempuan itu. Perempuan, lihat lensa saya. Yelan, kamu bisa sukses ganti profesi dalam waktu singkat. Selamat ya. Tak ada cara lain. Tak ada rumah sakit yang mau saya karena reputasi buruk. Jadi terpaksa ganti profesi. Dipaksa. Yelan, dulu saya yang salah. Sekarang saya tahu. Zhang Jiatong tak seperti yang saya bayangkan. Kita, Lan Lan. Lan Lan. Sudah selesai. Lihat, saya bawa apa? Ayam goreng. Kamu ini, biarkan saya begini terus. Saya akan gemuk lagi. Gemuk sedikit bagus kok. Saya suka perempuan yang gemuk. Dia tak makan makanan berminyak. Wes, Dr. Lee, kamu salah. Selama ini, makanan favorit saya adalah ayam goreng dari sini. Aseng, pekerjaan hari ini sudah selesai. Kita pergi saja. Nona Mia memang beruntung, punya pacar seperti itu. Dengar-dengar pacar Nona Mia, juga dokter di rumah sakit Hang Cheng. Demi dia tinggalkan pekerjaan, dan ikut dia ke luar negeri. Dokter-dokter di rumah sakit memang tampan-tampan. Dr. Lee, sepertinya kamu datang terlambat. Nona Mia sudah punya pacar. Maaf ya. Sepertinya saya manfaatkan kamu lagi. Saya rela, dan saya harap kamu manfaatkan saya lebih sering. Kamu tunggu di sini, saya ambil mobil dulu. Kamu suka? Ling Yunche. Saya ingat kita sudah tak ada hubungan lagi. Lan Lan. Saya cuma ingin bilang satu kalimat. Saya salah, harap kamu maafin saya. Maafin kamu. Siapa kamu? Kamu minta maaf. Saya harus maafin. Apakah kamu sudah bosan hidup enak? Datang sini cari masalah. Saya baru tahu Zhang Jiatong bohong pada kita. Guo adalah anak saya. Benarkah? Apa hubungannya dengan saya? Saya tahu saya salah padamu. Saya juga tahu setahun lalu kamu hamil. Demi anak itu, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki. Anak. Apakah kamu pikir saya akan punya anak untukmu? Kamu pantas. Kamu sudah gugurkan anak itu. Li Yichen. Karena kamu pilih Zhang Jiatong, jangan lagi ikut campur dalam hidup saya. Tak ada yang menunggu kamu berbalik. Walaupun sekarang kamu tak bahagia, itu pilihanmu sendiri. Tak ada hubungannya dengan saya. Lan Lan, naik mobil. Yelan. Apakah kamu benar-benar tak mencintai saya lagi? Tuan, ini saya temukan saat bersihkan kamar nyonya. Ini adalah catatan dari Iran. Tanggal 18 September tahun 2020. Saya pikir saya akan ingat hari ini selamanya. Karena hari ini saya menikahi Li Yichen. Walaupun saya tak bisa pakai gaun pengantin dan dapat restu semua orang. Tapi saya yakin, suatu hari dia akan mencintai saya. Langsung saja. Jangan bilang ini pertama kalinya kamu ke sini.
Saya Bunga. Tanggal 25 November tahun 2021. Hari ini ulang tahun pagi. Saya ingin beri dia kemeja putih, keliling banyak toko, baru dapat ukuran yang cocok untuk Yunce. Harap dia suka. Suami, selamat ulang tahun. Akan segera selesai. Pembayaran. Saya tak butuh. Malam ini kamu beri saya sudah hadiah terbaik. Ini saya pilih lama. Saya bilang saya tak butuh. Di pintu. Rupanya selama ini kamu mencintai saya dengan sangat susah. Tak heran sekarang tak mencintai saya lagi. Ella, Bagaimana kamu tahu ke sini? Apakah Dokter Lee juga tipe yang suka ngotot? saya bawa sarapan untukmu. Selain itu, saya ingin bicara sama kamu boleh. Nian masih di dalam. Tak boleh biarkan Ling Yunce tahu keberadaan Nian. Apa masih ada yang perlu kita bicarakan? Saya belum pernah lihat kamu sekeras ini. Saya tahu saya pantas dapat ini. Jika saya bilang sebenarnya hati saya sudah punya kamu, apakah kamu percaya? Menurutmu, Saya yang bodoh. Saya tak sadar. Kapan kamu jadi begitu penting bagi saya? Hingga kamu pergi. Padahal saya sudah punya Zhang Jiatong dan Guo Guo. Saya tetap merasa hati saya kosong. Hingga saya sadari di hati saya, kamu adalah istri saya. terlambat. Li Yichen, kamu sadar terlambat, dan saya tak menunggu kamu. Terlambat. Li Yichen, kamu sadar terlambat, dan saya tak menunggu kamu. Datang. Waktunya sudah pas. Saya antar kamu kerja. Tunggu sebentar. Ayo pergi. Pakai ini. Sering lupa sarapan begitu. Dokter Ye, saya pikir saya harus bilang, saya tak butuh perhatianmu. Yunce, bagaimana kamu bisa usir Guo Guo? Dia sekarang demam tinggi. Cepat bawa dia kembali. Yunce, sayang sekali. Guo Guo masih kecil. Dia tega usir dia. Pasti dia punya wanita lain di luar. Saya bisa tahan sedikit kesusahan. Tapi Guo Guo, dia tak boleh tanpa ayah. Yunce, apakah kamu ingin saya mati? Guo Guo adalah cucu kesayangan saya. Kamu usir dia. Kalau ada apa-apa di luar, saya tak mau hidup. Ibu. Yunce bukan tipe orang kejam. Pastinya ada yang memprovokasi. Apakah wanita itu kembali? Sejak saya putus sama dia, kamu setiap hari seperti mimpi. Pastinya dia yang kembali. Kalau tidak, kamu tak akan tinggalkan anak kandungmu. Yelan benar-benar kembali. Jadi kamu usir saya dan Guo Guo. Li Yunce, kamu ini rubah licik yang tak tahu malu. Bagaimana kamu bisa begini pada kami berdua? Cukup. Jika kamu tahu diri, bawa Guo Guo pergi. Saya masih bisa beri kamu wajah. Apakah kamu ingin saya tunjukkan tes DNA? Tanyakan kamu. Siapa sebenarnya ayah Guo Guo? Apakah kamu ingin saya tunjukkan tes DNA? Tanyakan kamu. Saya siapa anaknya? Apa maksudnya?
Tante. Bukan cucu kandung saya. Bukan seperti itu. Ibu bohong. Kamu berani bohong pada saya. Dulu kamu bilang Guo anak Yunje. Saya usir Yelan. Dengan watak kamu yang ninggalkan anak saya. Saya mati pun tak akan biarkan kamu dekat Yunje. Perempuan cantik. Semua bodoh. Kamu bikin saya pusing. Saya ternyata demi perempuan tak bermoral seperti kamu. Usir Yelan. Sayang sekali. Bukan begitu. Yunje, di luar negeri hukum tak izinkan aborsi. Saya hanya bisa kembali dan minta kamu rawat. Guo, jika kamu mau. Saya bisa punya seorang anak yang benar-benar milik kita sendiri. Kamu. Ah. Yelan. Apa yang tak bisa kutapai? Kamu pikir kamu bisa mendapatkannya? Bella. Apakah kamu mau menikahi saya dan bekerja di rumah sakit bersama saya? Lisa. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Kenapa kamu tidur di sofa lagi? Kamu bilang sejak Yelan pergi. Kamu sudah lama tak tidur nyenyak. Adalah saya yang kehilangan Yelan. Tidak. Bukan saya. Semua karena saya, baru membuat kamu dan Yelan menjadi seperti ini. Saya yang buta dan bodoh, baru mengusir seorang menantu yang baik. Obat ini bagus sekali. Saya baru minum seminggu. Rasanya perut dan pencernaan sudah jauh lebih baik. Ini semua yang disiapkan Nyonya Muda. Dia berkonsultasi dengan seorang profesor tua di rumah sakit dan meracik resep obat untuk Anda sendiri. Lagi-lagi perempuan itu tidak mau minum. Hanya membuat hal-hal tak berguna. Tak bisa menghasilkan satu telur pun. Ibu Yelan sudah menanyakan kabarnya. Yelan besok akan pergi ke luar negeri lagi. Kamu harus mengejarnya kembali. Besok. Ah. Lan. Kenapa tiket pesawatnya hanya satu lembar? Milik saya mana? Maaf, Tuan Bu. Kali ini saya berencana pergi sendiri bersama Nian. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat pergi bersama? Orang tua saya sudah setuju. Kita menikah di luar negeri. Tuan Bu. Saya tahu saya berhutang banyak padamu, tapi jika menikah sebagai balas budi, itu hanya akan menyakitimu. Selama setahun ini, saya bukan tak mencoba, tapi sekarang saya sudah kehilangan kemampuan untuk mencintai seseorang. Sekarang saya hanya ingin menjadi ibu yang baik. Bagaimana di kehidupan selanjutnya? Di kehidupan selanjutnya, saya tak akan bertemu siapapun. Saya akan menunggu di sini sampai kamu datang mencariku. Saya tidak mau kehidupan selanjutnya. Saya mau yang ini. Apakah kamu masih mencintai Li Yuncheng? Dia sudah jadi masa lalu. Kamu dan dia sudah tak mungkin. Saya tak peduli. Saya sekarang juga beli tiket. Saya mau pergi bersamamu. Yelan, maaf, saya salah. Yelan, maaf, saya salah. Yelan, maaf, saya salah. Yelan, maaf. Saya salah. Yelan, maaf. Saya salah. Yelan, maaf. Saya salah. Salah. Untuk masuk. Selama setahun, saya mendengar lebih dari kamu. Kenapa kamu? Saya hampir saja tertipu olehmu. Saya seharusnya tahu kamu tak akan menggugurkan anak kita. Lalu bagaimana? Li Yichen, kerusakan sudah terjadi. Apa yang terjadi tak bisa dikembalikan. Saya salah.
Akan terus memohon maafmu. Mulai sekarang, Saya tak akan lagi mengganggu kamu. Bisakah kamu beri saya kesempatan lagi? Karena kamu mati saja. Wanita murahan, semua karena kamu. Kamu mati saja. Kamu bicara. Bagus sekali. Ling Yunjae, kamu rela mati demi perempuan ini. Kamu benar-benar jatuh cinta. kali ini saya akhirnya bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Jika begitu. Kalau begitu, kalian berdua turun ke neraka saja. Jangan. Yelan, saya akan membunuhmu. Yelan, Yunjae, panggil ambulans sekarang. Maaf. Membuatmu menderita begitu banyak. Sekarang saya berikan nyawa saya padamu. Tolong maafkan saya. Maaf. Membuatmu menderita begitu banyak. Sekarang saya berikan nyawa saya padamu. Tolong maafkan saya. Jangan bicara dulu. Ambulans segera tiba. Setelah sembuh, kamu bayar semua hutangmu padaku. Ya. Wukong. Saya punya kehidupan selanjutnya. Saya akan segera memantapkan hati untukmu. Lian Cheng, bangun. Kamu masih punya anak. Dia adalah putrimu. Buka matamu dan lihat dia. Lian Cheng.